Oke cuy, ini video pertama saya yang saya buat, yang dimana saya terinspirasi dari IQ7 dan channel lainnya yang membahas tentang alur cerita film. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya subrek dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, lanjut. Adegan film dimulai dari Ip Man yang divonis menderita kanker kepala dan leher. Dokter menyuruhnya untuk berhenti merokok dan melakukan kemoterapi. Tetapi Ip Man menghiraukannya. Dan alur film dimulai ketika seorang pria berkulit hitam mendatangi perguruan Wing Chun. Dia tersenyum melihat foto guru Ip Man. Karena anak-anak Wing Chun yang tidak bisa bahasa Inggris, maka pria ini pun diusir. Pria ini melawan dan perkelahian pun terjadi. Saat pria ini hendak menendang, tiba-tiba Ip Man datang dan memblokir tendangannya. Sehingga pria ini pun terpental. Akan tetapi justru ia merasa senang. Ia memeluk Ip Man. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee sendiri adalah muridnya Ip Man yang sekarang sudah menetap di Amerika. Billy memberi Ip Man undangan turnamen karate di Amerika bulan depan, beserta tiket pesawat dan buku karangan Bruce Lee. Ip Man nampak senang, tapi dia menolaknya karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun langsung pergi. Billy kemudian menitipkan surat itu kepada muridnya dan langsung pergi juga. Di cerita lain, di gedung sekolah, Jin anaknya Ip Man memukuli temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Capsek terpaksa mengeluarkan Jin dan menyarankannya agar Jin disekolahkan ke luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jin ke Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumahnya. Ip Man meminta Bob untuk menjaga Jin selama Ip Man pergi ke Amerika nanti. Lalu Jin keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu. Jin pun marah saat ia tak mau pergi ke Amerika. Dia bahkan tak mau sekolah. Dia mau belajar, fokus saja. Dia mau belajar Wing Chun juga kalau ayahnya juga boleh. Kenapa dia tidak? Kenapa dia selalu disalahkan sejak ibunya meninggal? Lalu Bob melerai mereka. Bob berusaha menenangkan Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Gun. Ip Man harus berkunjung ke Asosiasi Kebajikan Cina. Sesampainya di AKC, Ip Man pun disambut oleh para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya itu, ketua AKC, Guru Wan, terlebih dahulu meminta tolong pada Ip Man untuk menegur muridnya yaitu Bruce Lee, karena dia mengajari kungfu kepada orang asing. Bruce Lee juga menulis jurus-jurus kungfu dalam bahasa Inggris. Dia bahkan menghadiri turnamen bela diri lain yaitu karate. Guru Wan khawatir di kemudian hari orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina dengan menggunakan kungfu. Mendengar itu, Ip Man menolak secara halus. Dia menganggap Guru Wan terlalu berlebihan. Akhirnya Guru Wan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil. Mereka saling dorong-dorong meja teh yang terbuat dari kaca sampai pecah. Setelah itu Ip Man permisi pergi. Ip Man jadi tak dapat surat rujukan itu. Saat sudah berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong. Tetapi yang mengangkat teleponnya adalah Bob karena Jin masih mengambek. Sementara itu, ternyata Guru Wan juga punya anak yang masih remaja. Gadis cantik ini bernama Yona. Yona sangat suka cheerleading, tapi sangat bosan dengan kungfu. Besok paginya, Gun menemani Ip Man untuk menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolah itu. Tapi dia menolaknya. Dia hanya mau bekerja pada Guru Wan yang reputasinya jelas. Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan. Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Ia pun juga agak kaget saat melihat gurunya di tribun. Di acara inilah Bruce Lee memperagakan pukulan 1 inci legendarisnya itu.
Seusai acara, Bruce Lee bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolahnya Jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya. Dia adalah Hartman, staf marinir di Amerika. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada orang karate tadi datang dan menantang Bruce Lee. Bruce Lee menerima tantangan dan pergi keluar. Dan dengan mudahnya, Bruce Lee mengalahkan ketiga karateka itu. Guru Ip Man hanya melihat dari dalam, kemudian dari kejauhan, senior karate juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatanginya, dan perkelahian seru pun terjadi. Karateka ini akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke sekolahan yang dimaksud. Sambil membawa surat, dia sempat menunggu Capsek sebentar. Ternyata anaknya guruan juga bersekolah di sini. Dia berlatih cheerleading dan terpilih untuk tampil di acara nanti. Tapi temannya yang bule asli iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yona tak layak. Sedangkan gurunya tetap bersikeras. Adegan beralih ke Ip Man lagi. Capsek menerima surat itu, tapi dia juga butuh surat dari AKC. Dan jika mampu menyumbang $1.000 untuk sekolahan, maka surat-surat ini tidak diperlukan lagi. Dan tentu saja Ip Man tak mampu. Dia akhirnya pulang dengan lesu. Saat sudah di luar, Ip Man kaget melihat ada keramaian. Ternyata itu adalah Yona yang dibully oleh Becky bersama teman-teman pacarnya. Kedua tangan Yona dipegangi, lalu Becky memotong rambutnya agar dia tidak menjadi cheerleader. Yona mampu melepaskan diri. Dia mendorong Becky sampai pipinya terluka. Saat Yona hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man menghalangi pintunya. Ip Man pun menghajar mereka, tentunya tidak terlalu kasar, mulai dari jewer, jitak, sampai pencet hidung, hingga pukul pantat. Anak-anak bule ini pun akhirnya lari. Guru Ip mengantarkan Yona naik bis. Mereka mengobrol. Ip Man bercerita tentang masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu. Di lain tempat, Becky menangis mengadu pada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar mengusut tuntas kasus ini, yang punya jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yona membujuk ayahnya agar mau memberikan surat itu. Guruan kaget melihat wajahnya memar. Yona bukannya simpati, malah menampar Yona. Dia menyesalkan aksinya itu. Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya. Guruan lalu bilang, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Mendengar itu pun Ip Man berlalu pergi. Akan tetapi Guruan menantang Ip Man untuk bertarung. Guruan tidak mau. Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di hadapan Yona yang cantik itu. Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit. Keduanya sama-sama jago. Pertarungan terpaksa berakhir karena adanya gempa bumi. Mereka berdua tak meneruskannya. Ip Man pulang dan bilang bahwa dia mengantarkan Yona untuk menjaganya, bukan untuk surat rujukan itu. Sementara itu, Ip Man kembali menelpon Jin ke Hong Kong. Tapi biasa, Jin tidak mengangkat teleponnya. Keesokan harinya, di tempat militer Amerika, para kadet sedang berlatih karate. Murid Bruce Lee, Hartman, sedang menderek boneka kayu. Sersan Barton meminta Hartman untuk membuangnya karena di sini bukanlah museum Cina. Tapi Hartman menolaknya, dan akhirnya Barton menantang Hartman untuk bertarung melawan Pauline, si guru karate. Jika Hartman menang, maka kungfu Cina boleh masuk ke dalam kurikulum marinir. Tetapi Hartman bisa dengan mudahnya ditaklukkan, dan Barton pun membakar boneka kayunya. Di lain tempat, Yona mendatangi Ip Man dan memberikan surat itu. Ip Man pun langsung merobeknya karena dia tahu bahwa Yona memalsukannya. Selain karena surat, Yona ke situ juga mengundang Ip Man agar hadir di acara festival. Ip Man menerima undangan itu dan Yona pun pamit undur diri. Di lain lokasi, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada komandan. Komandan tertarik. Dia menyuruh Barton untuk mempelajarinya.
Sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk meneliti. Barton yang muak mengadu pada Colin. Colin pun berencana akan mengunjungi festival Cina itu dan membuktikan bahwa karate jauh lebih baik. Kemudian malam itu datang juga. Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang merekam. Yona meminta Ip Man duduk di kursi guru, tapi Ip Man menolaknya dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil. Di adegan lain, Guruwan sedang mengurus surat-suratan di kantornya. Tiba-tiba saja, Walters, ayahnya Becky, menangkap Guruwan atas tuduhan kasus imigran gelap Cina. Guruwan pun digelandang ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menantang para guru untuk melawannya. Satu persatu guru kungfu turun dan satu persatu juga mereka kalah. Sehingga pada akhirnya guru wanita pun turun tangan. Perlawanannya cukup berarti, tapi tetap saja dia juga dihajar. Saat Colin hendak memukulnya, tiba-tiba guru Ip Man menendangnya. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Colin kalah dan dibawa pergi. Saat semua bergembira atas kemenangannya itu, tiba-tiba paman datang dan bilang bahwa ayahnya ditahan oleh petugas imigrasi. Mereka berempat pun bergegas ke sana. Di tempat lain, Barton menyambangi Colin yang cedera parah di rumah sakit. Melihat itu, Barton makin marah. Dia pun berencana pergi ke Aceh malam itu juga. Tanpa alasan, Walters menuduh Guruwan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Guruwan tentu membantahnya, tapi tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walter pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di Aceh sana. Ip Man dan Yona tiba di kantor imigran. Mereka bertemu Billy. Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Billy menyarankan pada guru agar menjauh dari Aceh malam ini karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Alhasil paman Yona menelpon Aceh dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba Aceh diserang oleh Sersan Barton. Mendengar itu, Ip Man pun bergegas ke sana. Barton sedang mencari Guruwan dan Aceh pun terpaksa memberitahunya. Bergegaslah Barton menuju ke kantor imigrasi. Setibanya Ip Man di Aceh, Ip Man tak mendapati sersan marinir itu. Lalu Gun memberitahu orang-orang akan untuk segera meninggalkan tempat ini karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang sampai di kantor imigrasi meminta Walter untuk mengizinkannya membawa Guruwan. Ia ingin bertarung melawannya di markas marinir. Sesampainya di markas, Barton membangunkan para kadet termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungannya itu melawan Guruwan, si ketua Aceh. Akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya Guruwan harus takluk di tangan Barton. Dia bahkan mengalami cedera parah di tempat Ip Man membawa orang-orang Aceh ini ke sanggarnya Bruce Lee. Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang Aceh pun minta maaf karena selama ini sudah banyak suujon padanya. Tak lama kemudian Bruce Lee mendapatkan telepon dari muridnya. Hartman dia melaporkan bahwa Sersan Barton menghajar Guruwan sampai cedera. Ip Man datang ke rumah sakit Guruwan. Di rumah sakit, Ip Man mencoba menelpon Jin lagi dan seperti biasa Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang pada Bob bahwa dia punya kanker. Mendengar itu, Bob menyampaikan dan memaksa Jin agar mengangkat teleponnya. Ip Man meminta maaf karena telah menamparnya. Ip Man juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulang nanti. Mendengar hal itu, Jin hanya bisa menangis sesengguknya dan menanyakan kapan Ip Man akan pulang. Ip Man bilang setelah urusan di Amerika telah selesai. Ip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Barton. Tapi saat hendak pergi, si cantik Yona pun melarangnya. Dia mengkhawatirkan Ip Man, tapi Ip Man meyakinkan bahwa dia adalah ahli bela diri. Pahlawan pada keadilan merupakan tujuan dari bela diri sendiri. Dan Ip Man pun berlalu pergi. Keesokan harinya Hartman mempertemukan Ip Man kepada Barton, di mana marinir Barton senang dan antusias untuk membalaskan dendam si Colin. Pertarungan pun terjadi.
Dengan kanker di kepalanya, Ip Man cukup bersusah payah menghadapi serangan Barton. Ip Man sempat tersungkur, tetapi kemudian bangkit lagi. Ip Man memenangkan pertarungan setelah dia menotok tenggorokan Barton sampai tumbang. Ip Man pun mendapat tepuk tangan dari para kadet marinir. Setelah semuanya selesai, guruan memberikan semua surat rujukan itu pada Ip Man. Ip Man pun menerimanya, sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jin minta diajari Wing Chun. Ip Man pun mengajarinya. Dia bilang akan memperagakannya sekali saja, tapi tolong direkam. Ending film diakhiri dengan Bruce Lee yang mendatangi upacara pemakaman gurunya Ip Man. Bruce Lee pun memberikan penghormatan yang terakhir kalinya pada gurunya. Sungguh ending yang menyedihkan, karena di film ini Ip Man berakhir. Nice.